Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penulisan soal 2 tentang teknik penyusunan soal. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nain Nabila Salwiyah. Saya di sini tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Suhendi. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Baik, untuk pembahasan materi sendiri, ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu soal yang baik itu seperti apa, yang ketiga langkah-langkah penyusunan soal, dan yang keempat yaitu teknik penyusunan soal. Yang pertama yaitu pengertian. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal bentuk objektif dan kaidah penulisan soal uraian. Selanjutnya yaitu penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian. Ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Adapun keunggulan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Adapun kelemahannya yaitu untuk soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah sulit menyusun pengecohannya, sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah sulit menyusun pedoman penskorannya. Pembahasan yang kedua yaitu soal yang baik itu seperti apa. Baik dalam pelaksanaan tes lisan maupun tes tertulis, soal atau pertanyaan hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengukur dengan baik kemampuan peserta. Dalam tes lisan, soal atau pertanyaan yang diajukan oleh pengajar hendaknya mencakup materi yang telah dibahas sebelumnya, dan pertanyaan yang akan diajukan bersifat penguat sehingga tidak terlalu mendalam. Berbeda dengan tes tertulis, di mana dalam pelaksanaan tes tersebut telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga soal dan pertanyaan yang dibuat dapat mencakup materi secara keseluruhan dalam pertanyaan yang mendalam, tergantung dari apa yang mau diukur. Secara umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal. Yang pertama yaitu mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang benar. Yang kedua, mengikuti berbagai kaidah yang ada agar soal-soal yang dihasilkan membentuk perangkat tes yang valid. Yang ketiga yaitu mengikuti syarat-syarat dalam penyusunan soal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan soal. Langkah-langkah penyusunan soal, kan tadi sudah dijelaskan untuk langkah-langkah penyusunan soal secara umumnya. Nah, sekarang langkah-langkah penyusunan soal yang secara spesifiknya biasanya ada 6. Yang pertama yaitu pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. Yang kedua, tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau benar, salah, atau isian, atau uraian, atau ujian praktek. Yang ketiga yaitu buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. Yang keempat, tulis soal mengacu pada indikator sebagaimana ditemukan dalam kisi-kisi. Yang kelima, tulis kunci jawaban untuk soal selain uraian atau pedoman penskoran untuk soal uraian. Yang keenam yaitu penelaahan dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Selanjutnya yaitu teknik penyusunan soal. Untuk teknik penyusunan soal sendiri itu bervariasi, di antaranya soal bentuk pilihan ganda.
pilihan ganda adalah butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif yang lebih dari 2. Alternatif jawaban kebanyakan berkisar antara 4 dan 5. Tes pilihan ganda merupakan jenis tes objektif yang paling banyak digunakan oleh para guru. Tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dengan tingkat domain yang bervariasi. Adapun untuk struktur soal bentuk pilihan ganda, ada 4 ya, di antaranya yang pertama yaitu STEAM, yaitu pernyataan yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan. Yang kedua option, yaitu sejumlah pilihan atau alternatif jawaban. Yang ketiga kunci, yaitu jawaban yang benar atau paling tepat. Yang keempat distraktor atau pengecoh, yaitu jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban. Adapun jenis-jenis bentuk pilihan ganda, yang pertama yaitu model melengkapi 5 pilihan, yang kedua model melengkapi berganda, yang ketiga model asosiasi dengan 4 atau 5 pilihan, yang keempat model analisis hubungan antar hal, yang kelima model analisis kasus, yang keenam model hubungan dinamik, yang ketujuh model hal kecuali, dan yang kedelapan model pemakaian diagram, grafik, peta, atau gambar. Adapun untuk kaidah penyusunan soal sendiri itu ada 3. Yang pertama dilihat dari segi materinya, yang kedua dilihat dari segi konstruksinya, yang ketiga dilihat dari segi bahasanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Suhendi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nena. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu soal uraian. Bentuk uraian atau esai adalah segala bentuk ujian di mana kita harus menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Berdasarkan metode penskorannya, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Bentuk objektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Artinya, perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomus atau benar, salah, atau 1-10. Bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskorannya sukar untuk dilakukan secara objektif. Yang selanjutnya, cara menyusun soal-soal uraian atau esai. Untuk menyusun soal-soal uraian atau esai yang lebih efektif, perlu kiranya guru atau pembuat tes memperhatikan saran-saran seperti berikut ini. Yang pertama, sebelum memulai menulis soal yang dimaksud, hendaknya jelas dalam pikiran kita proses mental manakah yang kita harapkan dari murid untuk menjawab soal tersebut. Yang kedua, gunakanlah bahan-bahan atau himpunan bahan-bahan dalam menyusun soal-soal esai tersebut. Yang ketiga, mulailah pertanyaan atau soal esai itu dengan kata-kata seperti bandingkan, berilah alasan, berilah contoh-contoh yang sesuai, terangkan bagaimana, jelaskan apa yang akan terjadi jika, dan jelaskan bagaimana pendapat Anda. Yang keempat, tulislah pertanyaan atau soal esai itu sedemikian rupa sehingga tugas apa yang harus dilakukan siswa jelas dan tidak mempunyai arti ganda bagi setiap murid. Yang kelima, soal esai berhubungan dengan hal-hal yang merupakan kontroversial isu dalam masyarakat. Yang keenam, usahakan agar soal esai yang kita susun itu benar-benar dapat menimbulkan perilaku yang kita hendaki untuk dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, sesuaikan panjang pendeknya kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Yang selanjutnya ada soal jawaban singkat. Soal jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, nama, tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti.
Unsur-unsur soal jawaban singkat dalam menulis soal. Bentuk jawaban singkat. Penulisan soal harus mengetahui konsep dasar untuk jawaban singkat. Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal objektif yang jawabannya menuntut peserta didik untuk menjawab soal dengan singkat. Dapat berupa satu kata, kelompok kata atau frasa, simbol, matematika, atau angka. Adapun wujud soal berbentuk jawaban singkat adalah terdiri 5 unsur. Yang pertama, dasar pertanyaan atau stimulus bila diperlukan. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, tempat jawaban. Yang keempat, kunci jawaban. Dan 5, pedoman penskoran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis soal jawaban singkat. Soal jawaban singkat dengan kalimat perintah, misalnya sebutkan warna bunga mawar. Kemudian ada soal jawaban singkat dengan kalimat tanya, misalnya apa nama ibu kota negara Indonesia. Yang selanjutnya ada soal jawaban singkat dengan kalimat yang tidak lengkap, misalnya alat ini dinamakan. Nah, untuk kaidah soal jawaban singkat sama seperti kaidah-kaidah soal yang lainnya, yaitu materi, konstruksi, dan juga bahasa. Untuk kaidah mungkin dijelaskan nanti oleh kelompok selanjutnya. Yang selanjutnya ada soal bentuk menjodohkan. Bentuk soal menjodohkan yaitu bentuk soal yang memasangkan kalimat satu dengan kalimat lainnya yang merupakan jawaban dari kalimat tersebut atau memiliki hubungan satu sama lain. Item tes menjodohkan sering juga disebut matching test item. Item tes menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif. Secara fisik, bentuk item tes menjodohkan terdiri dari atas 2 kolom yang sejajar. Pada kolom pertama berisi pertanyaan yang disebut daftar stimulus, dan kolom kedua berisi kata atau frasa yang disebut juga daftar respon atau jawaban. Ciri-ciri soal menjodohkan: yang pertama, tes terdiri dari 1 seri pertanyaan dan 1 seri jawaban. Yang kedua, ada tugas tes STE adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah tersedia sehingga sesuai atau cocok atau merupakan pasangan atau merupakan jodoh dari pertanyaannya. Agar dapat item menjodohkan yang efektif, beberapa aturan dapat dipertimbangkan, utamanya ketika seorang guru hendak mengkonstruksi item tes jenis menjodohkan ini. Yang pertama, perlu adanya petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjawab tes menjodohkan tersebut. Petunjuk tersebut perlu disusun dengan kalimat yang singkat dan jelas. Guru pun perlu menegaskan makna dan cara menjawab pada setiap kolom. Yang kedua, pada setiap kolom sebaiknya diberi label untuk lebih menjelaskan petunjuk. Yang ketiga, item-item dalam tes menjodohkan sebaiknya homogen. Jika hanya sedikit materi pembelajaran yang dapat dikelompokkan secara homogen dan berkaitan satu dengan lainnya, maka bentuk tes lain direkomendasikan untuk digunakan. Yang keempat, sebaiknya antara premis dan respon tidak sama jumlahnya. Secara empiris, antara jumlah respon lebih banyak antara 1 dan 2 jawaban. Jika premis dan respon dibuat sama jumlahnya, ada kemungkinan para siswa menjawab dengan cara menerka atau meraba-raba. Yang kelima, untuk setiap tes jumlah item menjodohkan sebaiknya antara 4 sampai 8 item. Jika terlalu sedikit akan menimbulkan kurang informasi bagi para siswa. Sebaliknya, jika lebih besar dari 8 item menimbulkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih, membingungkan, dan menghabiskan waktu. Yang keenam, huruf besar atau angka Arab sebaiknya digunakan untuk memberikan label-label item pada daftar jawaban. Kalau untuk matematika seperti simbol-simbol ya, bisa digunakan untuk jawaban
atau daftar jawaban. Yang ketujuh, item dalam daftar respon sebaiknya dibuat lebih pendek dibandingkan dengan daftar stimulus atau premis. Yang kedelapan, kolom dan daftar respon sebaiknya ditempatkan pada sisi sebelah kanan. Semua item untuk satu set tes menjodohkan sebaiknya ditempatkan pada satu halaman. Penempatan kedua kolom pada halaman lain atau terpisah akan mengakibatkan siswa membaca sambil membolak-balik halaman, dan itu tidak efektif. Kemudian untuk kaidah penyusunan soalnya, yang pertama seperti biasanya materi, konstruksi, dan juga bahasa. Yang selanjutnya ada soal bentuk benar salah. Bentuk tes benar salah atau BS adalah tes yang butir-butir soalnya mengharuskan siswa mempertimbangkan suatu pernyataan sebagai pernyataan yang benar atau salah. Peserta didik diminta untuk menentukan pilihannya mengenai pertanyaan atau pernyataan dengan cara seperti yang diminta dalam petunjuk mengerjakan soal. Salah satu fungsi tes ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa untuk membedakan antara mana yang fakta dan mana yang pendapat. Selain itu, tes ini juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test, tes ya tidak atau yes no test, dan merupakan tes model baru dengan cara menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis bentuk soal benar salah. Dilihat dari segi mengerjakan atau menjawabnya soal, yang pertama ada dengan pembetulan, yaitu siswa diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah. Yang kedua ada tanpa pembetulan, yaitu siswa hanya diminta melingkari huruf B atau tanpa memberikan jawaban yang benar. Kemudian dilihat dari segi pola pengerjaannya, yang terdiri dari yang pertama ada tes benar salah bentuk pernyataan, yang kedua ada tes benar salah yang menuntut alasan, yang ketiga ada tes benar salah dengan membetulkan, yang terakhir ada tes benar salah berganda. Nah, untuk kaidah penyusunan soalnya masih seperti yang sebelumnya, yaitu pertama ada materi, konstruksi, dan juga bahasa. Nah, mungkin itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada grup WA ataupun grup GC atau Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.